Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Adapun adik laki-laki lainnya bernama Lin Dong dan Mu Chen, mereka belum bertemu mereka, tetapi menurut deskripsi Zhou Yuan, bakat Lin Dong dan Mu Chen tidak lebih buruk dari Xiao Yan, dan mereka bahkan sama-sama cocok. Mungkinkah adik laki-laki bernama Lin Dong dan Mu Chen juga merupakan pewaris identitas itu? Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak mereka bertiga, dan ekspresi mereka sedikit terkejut. Tapi sekarang saya tidak menyangka akan muncul dua orang lagi, dan mereka berdua adalah pewaris identitas itu. Betul, pemilik jimat leluhur dan tubuh Dharma asli Dewa Alam Semesta sudah menjadi orang-orang luar biasa. Mereka juga orang-orang terpilih. Dan kali ini, saat saya menggunakan segel Yuan, jimat leluhur dan tubuh aslinya terungkap. Ada kekuatan misterius yang akan diaktifkan di Dharmakaya. Meski hanya sesaat, saya tetap merasakan dua kekuatan misterius itu, yaitu nafas Wushang yang legendaris ini adalah transformasi besar mereka. Suara Yuan Zun terdengar di telinga ketiga gadis itu, Yao Yao Wu Yao dan Su Yuwei seperti guntur. Dengan cara ini, ramalan di Shenzang benar, dan sepertinya akan segera terpenuhi. Ketiga wanita itu jelas sedikit terkejut. Jika ini benar, ada hal baik dan buruk bahwa wahyu Shenzang yang disebutkan dalam ramalan itu. Namun menurut keadaan saat ini, waktu sebelum ramalan itu masih sangat lama. Meski ramalan itu belum terjadi, mereka harus beroperasi secara diam-diam sesuai dengan cara wahyu. Tampaknya Yuan Zun mengetahui banyak informasi tentang alam semesta dan bencana kuno, dan bukan karena dia tidak melakukannya. Wahyu dalam harta ilahi adalah apa yang telah dia lakukan sekarang. Mengenai apa wahyu itu, saya khawatir hanya mereka sendiri yang mengetahuinya. Pada saat itu, ramalan itu hanya bagian pertama. Sedangkan untuk bagian kedua, kita hanya dapat mengetahui semua informasi tentang ramalan itu ketika Shenzang datang ke alam dewa lagi. Ketika dia menyebutkan bahwa dia memasuki Shenzang, ekspresi Yuan Zun tidak lagi santai. Namun, dia menjadi sangat serius, bahkan dengan sedikit ketakutan, karena pada saat itu, jauh di dalam bawah tanah Shenzang, ada segel besar sihir ilahi, dan ada suasana yang tidak menyenangkan. Meskipun Yuan Zun tidak masuk pada saat itu, ketika dia baru saja merasakan sedikit aura tidak menyenangkan, itulah pertama kalinya dia merasakan bahaya dan ketakutan yang tak terkatakan. Bahkan saat aku memikirkannya sekarang, pemandangan yang membuatku merasa sangat ketakutan saat itu masih tergambar jelas di benakku. Jika Shenzang datang lain kali, Yuan Zun harus mencari tahu apa yang tersembunyi jauh di dalam tanah dan mengapa hal itu begitu menakutkan. Bahkan kekuatan keberuntungan tidak dapat memata-matai asal-muasal benda itu. Di masa lalu, sekarang, dan masa depan, benda itu benar-benar gelap, dan mustahil untuk mendeteksi benda apa itu. Sebaliknya, bahkan kekuatan keberuntungan hampir terkontaminasi oleh aura yang tidak menyenangkan. Dari sini terlihat bahwa benda itu pasti mempunyai asal-usul yang luar biasa, bahkan ada di luar imajinasi. Oke, sekarang setelah menggunakan segel Yuan, kekuatan keberuntungan di tubuhku telah benar-benar hilang. Sepertinya sudah waktunya memasuki tanah terlarang lagi untuk memulihkan dan mewujudkan peluangku yang lebih kuat. Di tahun depan ketika aku tidak ada, segala urusan di istana akan diurus olehmu, karena dia ingin memasuki kawasan terlarang bersamaku. Mendengar hal tersebut, ketiga gadis Yao Yao, Wu Yao, Su Yuwei pun mengangguk. Kali ini Zhou Yuan benar-benar membawanya ke area terlarang, yang sepertinya membuka jalan untuk hal berikutnya. Oke, Anda bebas mewujudkan peluang yang lebih tinggi dan lebih kuat. Saya akan memberikan instruksi mengenai Istana Shenyuan. Tentara Tianyuan akan dengan ketat mengontrol nasib pegunungan. Jika tidak, seekor lalat akan terbang masuk dan menunggu Anda setahun nanti. Keluar. Ketiga istri tercintanya juga telah memikul banyak hal. Ketika dia keluar dari pengasingan dalam setahun, dia pasti akan memberi hadiah kepada ketiga istri tercintanya. Memikirkan hal ini, Yuan Zun tersenyum tidak menentu, tetapi dia tersenyum canggung karena penampilannya yang putih oleh ketiga wanita itu. Baiklah, sampai jumpa setahun lagi, istriku tercinta. Setelah Yuan Zun selesai berbicara, tubuh dewanya menghilang dari tempatnya, meninggalkan Yao Yao, Wu Yao, dan Su Yuwei berdiri di sana. Saya berharap kali ini, suami saya berhasil menembus batas jalan. Wu Yao dan Su Yuwei mulai khawatir di wajah mereka,
Karena mereka semua mengetahui ramalan di dalam harta suci, jadi mereka juga berharap agar suami mereka dapat melakukannya, dapat meningkatkan kekuatannya sendiri dengan cepat. Kekuatan? Meskipun demikian, suamiku sangat kuat dan bahkan dapat mengusir iblis dengan kekuatan tertinggi dari jalannya. Namun jika apa yang tercatat dalam ramalan itu benar, maka jalan besar saja tidak cukup, dan tingkat penciptaan yang lebih tinggi harus disinggahi. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah Yuan Zun telah memata-matai bahwa dia akan pergi ke aliansi dewa untuk menyelamatkan Xiao Yan, Lin Dong, Mu Chen dan yang lainnya, dan untuk menyelamatkan mereka, dia harus menggunakan segel Yuan, yang mana akan memungkinkan Yuan Zun mendapatkan kekuatan yang lebih kuat. Menyentuh ambang hukum penciptaan. Ini adalah kekuatan khusus yang berasal dari kekuatan keberuntungan. Pada saat yang sama, Yuan Zun juga merupakan pewaris identitas itu, dan akan menjadi lebih kuat karenanya dan menjadi eksistensi legendaris. Setelah Yuan Zun dan si misterius memasuki area terlarang, di saat yang sama, fenomena aneh tiba-tiba muncul di langit di atas paviliun Wushen. Penglihatan ini seperti kegelapan yang dalam, dan sepertinya memiliki kekuatan misterius. Di tengah penglihatan, kekuatan jalan besar yang tak terlihat tiba-tiba meledak retakan. Dan di antara retakan ini, jalan yang dalam tampak menjulang, melepaskan gelombang fluktuasi energi yang menakutkan. Menghadapi penglihatan yang tiba-tiba ini, semua murid di paviliun Dewa Bela Diri di bawah mau tidak mau memasuki seluruh paviliun untuk berjaga-jaga. Bahkan penguasa paviliun Dewa Bela Diri bergegas datang begitu dia mendengar berita itu, dan ada beberapa sosok cantik di belakangnya, dan Wu Sue dan Zhang Qingqing juga mengikuti dari dekat. Beberapa dewa paviliun Dewa Bela Diri mengerutkan kening dan menyaksikan fenomena aneh di langit dengan waspada. Mereka semua tahu bahwa kekuatan suci misterius ini pasti digunakan oleh orang luar, dan karena pihak lain berani menyerang paviliun Dewa Bela Diri, mereka harus memiliki kekuatan yang cukup untuk bersaing dengan paviliun Dewa Bela Diri. Setelah beberapa saat, 3 sosok muncul dari penglihatan dan muncul di langit di atas paviliun Dewa Bela Diri. Tubuh mereka masih terbungkus cahaya keemasan yang belum menghilang, dan mereka tidak dapat melihat dengan jelas penampakan beberapa sosok dalam cahaya keemasan tersebut. Namun, dengan aura kuat yang dipancarkan oleh ketiga sosok tersebut, para murid paviliun Wushen merasa takut. Bagaimanapun, mereka tidak hanya menghadapi penyusup biasa, dan kekuatan misterius terus-menerus dilepaskan. Mata penguasa paviliun Dewa Bela Diri dipenuhi dengan kesungguhan yang tak tertandingi, karena bahkan dia merasakan penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan suasana di tempat kejadian menjadi eksplosif. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.